Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aryo Valianto, spesialis forensik. Kali ini akan melakukan introduction untuk assessment, classification, and documentation of injury. Jadi untuk melakukan pemeriksaan derajat luka ya, dokumentasi derajat luka, penilaian dan dokumentasi derajat luka. Dalam standar kompetensi dokter Indonesia, untuk kekerasan tumpul dan kekerasan tajam itu dokter umum tingkat kemampuan itu 4A. Jadi harus bisa melakukan sendiri dari awal sampai akhir sampai selesai, bagaimana mendeskripsikannya dan bagaimana mengklasifikasikannya, itu harus mengerti ya. Nah, untuk keterangan klinisnya ada prosedur mediko-legalnya ini. Itu juga 4A. Jadi prosedur mediko-legal ini maksudnya tata cara. Bagaimana tata cara untuk melakukan permintaan visum et repertum itu dokter itu harus mengerti. Kemudian bagaimana melakukan pembuatan penulisan visum et repertumnya juga dokter umum itu harus bisa. Dan di sini juga untuk forensik kliniknya pemeriksaan derajat luka itu 4A ya. Nah, derajat luka yang dimaksud 4A ini berkaitannya sama untuk tadi kekerasan tajam dan tumpul ya. Visum et repertum. Apa itu visum et repertum? Visum et repertum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu visa dan reperta. Visa itu melihat, reperta itu laporan. Jadi laporan dari apa yang dilihat. Intinya laporan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Itulah visum et repertum yang bisa disampaikan dalam bentuk lisan maupun bisa disampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, visum et repertum itu adanya hanya pada lembaran negara Statblad ini ya, nomor 350 tahun 1937. Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana sendiri itu tidak ada istilah fair. Tapi yang ada itu disebutkan itu di pasal 133 itu ya. Pasal 133 dalam KUHP. Nah, silakan dibaca sendiri. Tuh, dalam ayat 2-nya permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, surat tersebut dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Jadi pemeriksaan luka itu maksudnya pada pasien hidup gitu ya. Jadi dia berupa surat nanti visum et repertum itu. Nah, dan pasal 133 itu haknya penyidik untuk minta tolong sama kita dokter. Jadi sebaiknya kalau ada permintaan visum et repertum kepada kita sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang diduga merupakan tindak pidana, itu dokter nggak bisa menolak ya. Jangan karena selama ini kok kayaknya nggak ngerti buat visum terus takut terus nolak, itu tidak bisa. Makanya kita belajar, makanya ini diberi pelajarannya supaya nanti kompetensinya bisa tercapai. Jadi jangan takut ya. Polisi itu meminta karena mereka tidak mengerti, dan kita yang dokter kita belajar, kita mengerti, makanya kitalah yang nanti yang membantu menjelaskan kepada polisi begitu apa yang terjadi pada pasien ini lewat visum et repertum begitu ya. Nah, dalam bagian visum et repertum itu ada tertulis langsung di sana pro justisia, maksudnya itu demi peradilan. Kemudian ada pendahuluannya, yaitu berupa identitas dokter, instansi tempat dokter bekerja, tempat dan waktu pemeriksaan pada pasien. Di sana juga ada instansi peminta fair, maksudnya polisinya dari polsek mana, dari polres mana, terus nomor surat dari polisi nomor berapa, tanggal berapa. Kemudian di sana juga ada identitas dari korban yang diperiksa, yang diminta oleh polisi untuk kita periksa, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada bagian pemberitaan, yaitu bagian hasil pemeriksaan, di mana
Di sini hasil pemeriksaan ini termasuk hasil dari pemeriksaan fisik, karena kalian di sini kompetensinya untuk yang pasien hidup ya. Jadi akan ada pemeriksaan fisiknya berupa tekanan darah, bisa juga pemeriksaan penunjang dan lain-lain yang memang kita lakukan sebagai dokter, dan itu harus dituliskan. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari hasil pemeriksaan tadi, yaitu bagaimana jenis cederanya, apa kira-kira penyebabnya. Kalau sebab kematian ini kan untuk kasus bedah mayat ya. Jadi kalau untuk visum hidup dia hanya sebatas lukanya disebabkan oleh trauma apa, terus apakah ini bisa menyebabkan kecacatan pada pasien. Kalau yang lebih spesifik ya, kalau memang bisa menimbulkan kecacatan itu langsung dituliskan. Tapi kalau tidak ya jenis traumanya aja yang kita sebutkan, dan penata laksanaan yang telah dilakukan itu sebaiknya dituliskan juga begitu. Kemudian penutupnya, laporan itu dibuat atas keilmuan mengingat sumpah gitu. Nanti saya berikan contoh laporan visumnya. Ini dasar visum repertum ya. Nah ini kita nggak boleh nolak ya, sebagai ahli, kita dokter itu dianggap ahli, jadi kita nggak bisa nolak. Ini aturan-aturannya, pasal 120 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 184 ini tentang alat bukti, di mana visum repertum itu masuk dalam poin C, yaitu berupa surat. Kalau instruksi polisi nomor 20 nomor 9 tahun 75 ini ya, ini sebenarnya bukan untuk dokter, ini untuk anggota kepolisian. Jadi memberitahu bagaimana anggota polisian tata caranya meminta visum repertum ke dokter. Jadi jangan sampai nanti dalam menjalankan tugasnya polisi malah melakukan hal yang keliru gitu. Jadi kita ini sebagai pengetahuan kita, jadi kalau ada polisi yang keliru kita bantu edukasi, karena tidak semua anggota kepolisian tahu sama aturan ini ya, dan aturan ini masih berlaku begitu. Nah, jadi sering nanti kalau di lapangan, kadang-kadang itu seringnya itu pasien datang sendiri tanpa polisi, tapi dia sudah membawa SPV sendiri. Jadi dia melapor dulu ke polisi, terus diberikan surat permintaan visum, dan si pasien membawa sendiri itu SPV-nya itu ke rumah sakit. Itu sebenarnya kalau berdasarkan aturan ini tidak boleh. Itu dalam nomor 2-nya itu ya, dalam mengirimkan seorang luka untuk diperiksa berarti meminta visum repertum, maka jangan dilupakan bersama-sama si korban mengajukan permintaan tertulis untuk mendapatkan visum repertum. Jadi si polisi di sini harus mendampingi korban datang ke rumah sakit untuk mendapatkan visum repertum, laporan visum repertum. Jadi bukan korbannya sendiri yang disuruh ke rumah sakit. Tapi nanti di lapangan agak berbeda dari yang aturan sebenarnya ya. Itu kita saling mengedukasi dan lihat situasi saja. Biasanya sih kita terima aja itu walaupun tidak ada polisinya, selama suratnya pun tidak keliru. Ada yang keliru yang lainnya, itu biasanya yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 itu tidak dibenarkan mengajukan permintaan visum repertum tentang keadaan korban yang telah lampau karena mengingat rahasia jabatan. Jadi kita dokter ini dalam memeriksa pasien itu, hasil pemeriksaan pasien itu adalah rahasia. Jadi kita tidak boleh sembarang menyebarkan rahasia itu, termasuk pada polisi apabila cara permintaannya keliru gitu. Jadi jangan sampai kita melanggar rahasia jabatan karena permintaan polisi yang keliru. Jadi kita harus hati-hati. Bagaimana itu yang telah lampau ini maksud? Jadi misalnya
pasien korban datang dengan kita diperiksa tanggal 5, visumnya baru datang tanggal 6. Nah, itu kan sudah lampau. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan kita bisa menolak itu visum itu. Visumnya kita tolak karena datangnya lampau, melanggar aturan kepolisian yang ini. Solusinya adalah kita membuat laporan hasil pemeriksaan medis pada tanggal 5. Isinya sama, kekuatan hukumnya juga sama, berupa surat ya. Surat keterangan medis jatuhnya kan, surat keterangan medis dari dokter. Isinya pun sama, cuman tidak ada pro justisia. Bedanya hanya tidak ada pro justisia dan judulnya laporan ringkasan rekam medis, seperti itu. Karena yang kita buat adalah laporan medisnya, bukan visum et repertum lagi. Apabila visumnya dibuat salah tanggalnya, keliru, jadi sudah lampau tadi ya. Jadi kita bisa menolak, menggantinya dengan laporan ringkasan rekam medis, bukan berupa visum et repertum. Bagaimana untuk mencegah ini? Untuk mencegah ya, kalau daripada bingung apabila kita kenal dengan anggota kepolisian atau punya teman, diminta, kalau bisa sih minta tanggalnya dimundurin. Polisi bikin tanggal 5, anggap aja polisi lupa menyertakan, itu bisa itu ya. Itu kan win-win solusi bagaimana supaya visum tidak ditolak, bisa. Atau saat pasien datang di tanggal 5 belum membawa SPV, kita hubungi dulu pihak kepolisiannya. Pak, ini ada pasien, gimana nih? Oh iya, nanti diteruskan SPV-nya, mungkin besok dok baru diantar. Oh iya, kalau misalnya besok tanggalnya tolong tetap tanggal 5 begitu. Jangan dibikin tanggal 6 karena kalau tanggal 6 jadi menyalahi aturan begitu ya. Jadi ada win-win solusi lah yang harus kita selesaikan dulu. Makanya prosedur mediko legal ini dokter harus mengerti 4A tadi SKDI-nya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, apabila terlambat bagaimana gitu. Apabila terlambat, solusinya laporan ringkasan rekam medis. Sama, kekuatan hukumnya sama itu dengan visum et repertum, karena sama-sama surat sebagai alat bukti di pasal 184 tadi ya. Selanjutnya, bagaimana melakukan penilaian, mengklasifikasi dan deskripsi terhadap luka. Luka itu sendiri ada beberapa jenis ya. Cuman kita harus paham juga dari deskripsi definisi, maksud saya. Definisi luka itu kita harus paham. Jadi secara umum kan luka itu adalah inkontinuitas jaringan, adanya kerusakan pada jaringan ya. Kenapa itu harus kita paham? Karena nanti bisa saja di pengadilan kalau dokter dipanggil, itu hakim itu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan luka lecet, luka memar, luka terbuka. Itu bisa saja hakim tidak mengerti dan menanyakan sama kita. Jadi makanya kita harus tahu definisi masing-masing luka itu ya, dan apa bedanya. Secara umum yang saya bilang tadi, kerusakan jaringan itu bisa disebabkan oleh trauma tumpul ya, trauma tumpul, dan bisa disebabkan oleh trauma tajam. Yang lainnya juga banyak, bisa panas, kimia, listrik, tembak ya. Cuman di sini tadi fokus kita hanya pada kekerasan tumpul dan tajam karena tadi SKDI-nya 4A. Ya. Jadi untuk luka kekerasan tumpul itu bisa berupa luka lecet, ya, luka lecet, terus ada luka memar, bisa juga luka terbuka. Sedangkan untuk trauma tajam itu bisa dia luka terbuka juga, cuman gambarannya itu bisa berupa luka sayat, bisa berupa luka tusuk. Tapi kalau dalam penulisan ini kesimpulan
kesimpulan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, begitu ya. Bukan kesimpulan yang dituangkan dalam visum et repertum, bukan. Yang dituangkan dalam visum et repertum itu cukup luka terbuka akibat trauma tajam atau trauma tumpul, begitu ya. Ini contohnya, contoh luka lecet ya. Di sini luka lecet itu berarti kan kerusakan hanya sebatas jaringan kulit atas, tidak sampai jaringan di bawahnya. Sedangkan luka memar di sebelahnya ini luka memar ya, tergantung ya, tergantung. Ini kan ada jejas ban. Ini bisa berupa luka memar, bisa berupa juga luka lecet tekan. Itu tergantung nanti di lapangan yang mana yang bisa kita nilai langsung. Kalau di sini kan karena kita tidak bisa meraba daerah kulitnya, kemungkinan besar ini lukanya luka memar begitu ya, dimana ada jejas yang menyerupai rigi-rigi dari ban. Kalau luka lecetnya itu kebetulan yang contohnya di sini ada nampak apa arah geser dari luka lecetnya ya. Nah itu bisa digambarkan untuk di bagian pipi dan bagian dagu ini ya. Ini kan ada nih nampak serong dari kanan atas ke kiri bawah begitu ya, atau dari kiri bawah ke kanan atas, karena hanya dari foto kita tidak bisa melihat penumpukan kulit arinya. Jadi kita bisa gambarkan, pilih salah satu dari atas ke bawah atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas begitu ya. Tapi kalau ada penumpukan kulit arinya ya tentu saja arahnya ke arah penumpukan kulit ari. Nah ini juga ada luka lecetnya ini. Nah ini luka lecet ini kan kalau ini tidak jelas arahnya. Nah ini tidak perlu kita paksakan arah orientasinya begitu ya. Nanti kan ada tuh kalian lembar checklist untuk melakukan asesmen luka ya. Nah ini contohnya ini. Jadi yang pertama kali yang dilakukan itu kita menentukan lokasinya, lokasi dari luka tersebut. Lokasinya di regio dan koordinat apa. Kalau regio itu daerah lukanya, misalnya bisa tangan, bisa kepala, lengan, tungkai ya, bisa kaki, bisa dada, punggung, itu regio ya. Pokoknya bagian dari tubuh yang ada lukanya itu regio. Kemudian kalau koordinat itu menentukan sumbu X dan sumbu Y dari luka. Nanti ada ini untuk koordinat ini sering keliru kita ya, gampang-gampang susah ya. Gampang karena sebenarnya sederhana, susah karena ya masih dipelajari atau kurang didalami. Walau misalnya sudah dipelajari tapi kurang didalami ya nanti akan jadi susah juga, lupa ingat juga jadinya ya. Jadi kalau untuk koordinat itu seperti ini. Ini contoh dari location ya. Jadi kita melihat regio dan koordinat. Nah kita lihat dulu ini regionya apa. Ini regionya lengan ya, lengan bawah. Tapi lengan itu kan ada kanan kiri. Berdasarkan posisi anatomis dengan tubuh menghadap ke depan, kita bisa nilai bahwa ini lengannya lengan kanan. Jadi regionya ini adalah lengan kanan bawah begitu ya. Dan yang warna merah ini adalah lukanya. Anggaplah kita luka lecet yang merah ini ya. Jadi regionya lengan kanan bawah. Nah, bagaimana menentukan koordinat X dan Y-nya? Nah, jadi kita harus menarik garis tengah atau membuat garis tengah dalam bayangan kita dari regio yang akan kita nilai. Apa itu garis tengah? Garis tengah itu adalah garis yang membagi dua regio
yang kita nilai itu menjadi simetris kanan dan kiri, kurang lebih seperti itu ya. Jadi garis khayal yang membagi dua regio yang akan dinilai simetris kanan dan kirinya. Jadi kalau untuk bagian lengan bawah ini, apabila kita tarik garis khayalnya ya, maka mungkin seperti ini ya kira-kiranya ya. Seperti ini kurang lebihnya. Ini adalah garis tengah. Nah, jadi untuk menentukan koordinat X dan Y, inilah patokan kita, garis tengah ini. Jadi yang pertama kita adalah garis X. Garis X itu sumbu X ya. Sumbu X itu dia mendatar terhadap luka ya, dia mendatar terhadap luka. Jadi kita ambil contoh seperti kita ambil contoh seperti ini. Nah, jadi garis yang mendatar yang kita tarik dari dari garis tengah ya, dari garis tengah ke arah luka. Nah, kurang lebih begini dah ya. Nah, ini adalah sumbu X-nya, koordinat X. Koordinat X, jadi kita tinggal ambil alat ukur, kita ukur jarak garis yang berwarna biru ini. Itulah sumbu koordinat X dari lukanya. Begitu ya. Apabila ini misalnya jaraknya 2 cm, maka X-nya ini 2 cm ya. Begitu ya. Nah, selanjutnya ke sumbu Y, koordinat Y. Koordinat Y itu adalah koordinat yang tegak lurus dari luka. Tegak lurus dari luka yang kita ambil dari batas atas atau batas bawah terdekat dari regio yang kita nilai. Nah, ini tadi regionya apa? Regionya ini lengan bawah. Regio lengan bawah ini batasnya itu ya. Batasnya itu untuk regio lengan bawah ini, batas atasnya itu adalah lipat, kalau bagian depannya lipat siku, kalau bagian belakangnya siku ya. Nah, ini bagian atasnya lipat siku ya. Bagian atas depan ya, bagian atas depan lipat siku, bagian atas belakangnya siku. Nah, bagian bawahnya pergelangan tangan. Nah, kita mengambil jarak yang terdekat dari luka. Nah, kalau lukanya di sini antara pergelangan tangan dan lipat siku, mana yang lebih dekat? Tentunya yang lipat siku. Jadi kita ambil jaraknya yang dari lipat siku yang tegak lurus ke arah luka yang sejajar dengan garis tengah kita tadi ya. Perhatikan di sini, sehingga berpotongan dengan dengan sumbu X yang sudah kita nilai sebelumnya. Nah, begini. Jadi inilah sebenarnya. Nah, ini kan sama aja, dia mau di sini kita ukurnya, mau di sini kita ukurnya, sama saja ya. Nah, inilah sumbu Y dari luka ya. Sumbu Y dari lukanya. Anggap ini jaraknya 5 cm begitu ya. 5 cm. Sehingga ini koordinat X-nya 2 cm, koordinat Y-nya 5 cm. Bagaimana menyebutkannya atau menuliskannya? Jadi kita ulang dari lokasi tadi. Jadi pada lengan bawah kanan 2 cm dari garis tengah depan ke arah dalam. Ini dia ke arah dalam ya, dia ke arah dalam karena
Di sini adalah batang tubuh ya. Jadi dia ke arah dalam, ini arah lukanya di arah dalam. Kalau bahasa medisnya arah medial kan. Cuman kita dalam visum selalu menggunakan bahasa awam, bahasa yang umum, yang dapat dimengerti oleh orang awam, karena yang baca visum itu nanti adalah hakim, polisi, jaksa, pengacara. Itu mereka orang awam, mereka tidak familiar dengan istilah kedokteran. Jadi kita gunakan bahasa awam, gitu ya. Jadi X-nya 2 cm dari garis tengah depan ke arah dalam. Sedangkan Y-nya, koordinat Y-nya 5 cm dari lipat siku, gitu ya. 5 cm dari lipat siku, gitu. Jadi kalau saya ulangi lagi secara lengkap, pada lengan bawah kanan 2 cm dari garis tengah depan ke arah dalam, 5 cm dari siku terdapat luka lecet, begitu ya. Dan ini garis tengah depan dan garis tengah belakang ini harus kita waspadai ya. Maksudnya kalau regionya jelas-jelas menunjukkan dia bagian depan atau bagian belakang, nanti saat menuliskan garis tengahnya tidak perlu lagi disebutkan depan atau belakang. Contohnya misalnya pipi itu kan jelas dia ada di bagian depan, wajah kan. Nah, itu regionya wajah, regio kepala, begitu ya. Jadi kalau menarik garis bayangnya tentu yang membagi kepala sama besar ya. Kalau bagian depan berarti garisnya dari hidung ke bawah itu ya, dari dahi sampai hidung, di pertengahan hidung ke bawah. Itulah garis tengahnya. Dan otomatis dia sebelah depan karena pipi. Jadi tidak perlu disebutkan lagi garis tengah depan, begitu. Sama juga misalnya dada. Pada dada itu jelas dia di depan. Jadi nanti garis tengahnya tidak perlu lagi disebutkan garis tengah depan atau garis tengah belakang. Pada punggung itu jelas di belakang. Jadi tidak perlu disebut garis tengah depan atau belakang, begitu ya. Jadi kalau dari regionya jelas dia sebelah depan atau belakang, pada garis tengahnya tidak perlu diulang lagi depan atau belakangnya, begitu. Karena akan pemborosan kata-kata saja, itu redaksinya kurang baik jadinya. Nah, yang perlu depan belakang itu kalau belum jelas seperti lengan, tangan, ya, jari. Nah, misalnya jari kan itu jelas karena pada tangan ya, pada tangan ada telapak tangan, ada punggung tangan. Nah, jadi kalau jari telapak tangan jelas dia di depan. Kalau punggung jari jelas di belakang, itu nggak perlu lagi garis tengah depan, garis tengah belakangnya, gitu ya. Itu pentingnya kita menyebutkan garis tengah depan atau belakang. Jadi intinya pada deskripsi koordinat ini, saat orang membaca atau orang mendengarkan, orang akan mudah membayangkan posisi lukanya tanpa harus melihat langsung, begitu ya. Itu dia poinnya itu. Jadi kita melakukan koordinat itu supaya orang bisa langsung membayangkan di mana posisi lukanya tanpa melihat langsung, seperti itu ya. Gitu. Makanya untuk yang batas atas atau batas bawah dari regio itu kita ambil yang terdekat dari luka, karena supaya lebih orang membayangkannya. Kan lebih mudah membayangkan yang 5 cm dari lipat siku daripada membayangkan 20 cm dari pergelangan tangan, gitu ya. Lebih gampang membayangkan yang daerah yang terdekat kalau untuk dari koordinat Y-nya tadi ya. Selanjutnya, kalau sudah kita dapatkan lokasinya, yaitu di mana di sana tadi ada regio dan koordinat, selanjutnya kita masuk ke dalam deskripsi. Kita sebutkan jenis lukanya. Selanjutnya itu jenis lukanya, yaitu
Bisa luka lecet, bisa luka memar, bisa luka terbuka. Dan setelah jenis luka, kita lanjutkan ke deskripsi lukanya, yaitu biasanya ukuran atau bentuk, orientasinya bila ada, kemudian warnanya apa, bagaimana batasnya. Batas ini maksudnya batas ini adalah yang membedakan kulit yang terluka dengan kulit yang normal ya. Kalau untuk luka lecet pasti jelas ya batas antara kulit yang terluka terkelupas dengan kulit yang tidak terluka. Itu kan jelas batasnya itu tegas begitu ya. Kalau jelas batasnya itu kita sebutkan batas tegas. Kemudian kalau untuk luka memar, untuk luka memar inilah yang bisa batasnya tidak tegas, karena luka memar ini kan perdarahan di bawah kulit. Nah, tergantung bagaimana warna kulit orang, lokasinya di mana. Jadi nanti hal-hal tersebut memberikan gambaran batas antara bagian yang memar dengan yang tidak. Nah, kalau jelas akibat traumanya itu kuat, maka lukanya, batas memarnya itu akan jelas. Itu boleh kita dengan yakin menyebut batas tegas, boleh. Tapi kalau menurut kita tidak terlalu jelas batas luka memarnya itu, kita boleh membuat batas tidak tegas seperti itu ya. Umumnya untuk luka memar itu batasnya tidak tegas umumnya gitu ya. Tapi apabila kita melihat yang dia jelas, sebutkan aja batasnya tegas gitu ya. Kemudian sini ada tepi. Tepi ini hanya dipakai untuk luka terbuka, tidak untuk luka yang lain ya. Tepi ini hanya dipakai untuk luka terbuka, karena dari tepi ini pada luka terbuka kita bisa mengklasifikasikan luka ini termasuk trauma tumpul atau trauma tajam. Nah, untuk yang trauma tumpul tepinya biasanya tidak rata. Kalau untuk yang trauma tajam tepinya itu rata, karena karena kekerasan tajam itu dia mampu memotong jaringan mulai dari kulit sampai jaringan di bawahnya itu dengan rapi, atau tergantung juga dengan arah kekerasannya. Bisa aja nanti jaringan di bawahnya, jaringan ototnya agak nampak seperti tidak rata, tapi apabila di jaringan kulitnya itu rata ya, rapi, nah itu bisa kita klasifikasikan sebagai dari akibat trauma tajam seperti itu ya. Jadi tepinya rata. Jadi kita lihat tepi luka di bagian kulitnya itu ya, bagian kulit dan jaringan di bawahnya sedikit. Nah, kalau untuk kekerasan tumpul, tepinya ini biasanya tidak rata, karena kekerasan tumpul itu dia tidak bisa menyayat baik ya. Biasanya hanya merobek sehingga nanti tepi lukanya tidak rata. Kemudian dari dasar lukanya apa yang kita lihat. Kalau dasarnya tulang ya berarti dasar tulang. Kalau kelihatan tulangnya patah, dasar tulang yang patah. Kalau kelihatan otot ya sebutkan dasar otot gitu ya. Kalau cuma lemak ya boleh dasar jaringan lemak. Kalau dasarnya jaringan bawah kulit ya sebutkan dasar jaringan bawah kulit. Begitu, itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, untuk mengukur kedalaman dasar ini, karena kalian adalah korban hidup, jadi jangan kalian masukkan jari kalian ke dalam luka tersebut, atau penggaris atau alat ukur ke dalam luka. Jangan ya, karena kan pasien hidup, tidak etis, dan karena akan mengakibatkan rasa nyeri ke pasiennya. Jadi kalian hanya perkirakan saja kedalamannya itu, melihat dari di mana lokasi lukanya dan apa dasar yang kalian lihat. Jadi misalnya kalian lihat dasarnya otot, lokasinya di daerah perut. Kalau perut itu kan agak tebal itu ya, jaringan lemaknya ya. Jadi kalau
untuk mencapai otot. Kalau untuk orang biasa mungkin bisa di 2 cm kedalamannya ya, sekitar 2 cm. Kalau orang yang gemuk mungkin bisa lebih ya. Kalau orang yang gemuk bisa lebih, bisa 3 sampai 5 cm. Jadi itu disesuaikan di mana lokasinya dan dasar apa yang kalian lihat, begitu ya, untuk diperkirakan. Terkecuali memang kalian dokter yang melakukan perawatan terhadap luka. Misalnya kalian melakukan bius di sana dan kalian bersihkan. Nah, saat membersihkan itu kan bisa itu sudah tidak sakit lagi karena sudah dibius. Boleh kalian ukur misalnya dengan ujung pinset berapa kedalamannya, boleh seperti itu boleh ya. Tapi kalau kondisi yang lukanya tidak dibius ya tidak disarankan untuk mengukur luka secara langsung, begitu ya. Nah, selanjutnya kita melihat sudut luka. Sudut luka ini dia bisa tajam, bisa tumpul. Apa yang dimaksud dengan sudut luka tajam dan sudut luka tumpul? Jadi kalau sudut luka itu apabila kalian rapatkan dia menyatu sempurna, tidak terlihat ada jaringan yang hilang. Nah, itu bisa dibilang sudutnya tajam. Tapi apabila kalian rapatkan dengan jari telunjuk dan jari jempol ya, apabila dirapatkan ternyata lukanya tidak menyambung sempurna di bagian sudutnya ya, maka bisa disebutkan itu sudutnya tumpul, begitu ya. Nah, ini kalau ini ini posisi anatomis, hubungannya dengan untuk koordinat tadi ya, untuk koordinat X dan Y yang di bagian location ya. Dimana di sini kita harus tahu garis tengah dari regio yang kalian nilai. Nah, ini kita masuk ke deskripsi secara umum aja ya. Nah, pada contohnya ini luka lecet. Jadi misalnya ada luka lecet di pipi kanan. Pada pipi kanan sekian sentimeter dari garis tengah, kemudian sekian sentimeter dari mata, terdapat luka lecet ukuran sekian sentimeter kali sekian sentimeter. Kita lanjutkan dengan deskripsinya. Ini bentuk tidak teratur, warna merah, batas tegas, terasa nyeri bila disentuh. Secara umum seperti ini ya. Kalau ada orientasi boleh ditambahkan orientasi kalau jelas. Kalau tidak ada tidak usah dipaksakan. Selanjutnya ini luka memar pada pipi kiri sekian sentimeter dari garis tengah. Ini berarti sumbu X ya. Kemudian sekian sentimeter dari mata, ini sumbu Y. Terdapat luka memar. Ini jenis luka ya. Ukuran sekian sentimeter kali sekian sentimeter. Bentuk tidak teratur, warna merah keunguan, batas tidak tegas atau tegas tergantung dari yang kalian lihat. Kemudian terasa nyeri bila ditekan. Ya. Oh iya, ini apa pentingnya kita menilai warna pada luka. Itu warna itu menentukan usia dari luka ya. Terutama untuk luka memar ini kita harus pintar-pintar melihat warnanya. Kalau yang masih warna merah keunguan, apabila jelas ya, maka ini adalah luka yang baru saja terjadi, luka memar yang baru saja terjadi. Nah, kalau sudah warnanya biru nih, itu bisa saja itu luka yang kemarin-kemarin begitu, yang sudah dalam tahap proses penyembuhan sehingga warnanya sudah berubah menjadi biru. Itu sekitar 2-3 hari luka yang tadinya merah keunguan itu bisa ke biru ya. Dan ada juga luka memar itu warnanya kekuningan sudah.
Nah, kalau kekuningan itu dia usianya biasanya sudah sekitar 7 hari, kurang lebih 7 hari. Dia sudah apa, darah yang di bawah kulit itu sudah terdegradasi sehingga berubah warna, dan di yang kita lihat pun warnanya pun sudah berubah juga, dan warnanya itu biasanya warnanya kekuningan. Apa kewaspadaan kita di sini? Contohnya misalnya kalian ada pasien anak-anak dibawa ibu atau bibinya berobat, dibilang katanya jatuh, terus kalian lihat ternyata di tubuh si anak banyak luka memarnya yang warnanya sudah berbeda-beda, ada yang merah keunguan, ada yang biru, atau ada yang kuning begitu ya. Itu menandakan bahwa kemungkinan anak ini adalah korban dari child abuse ya. Jadi ini kemungkinan ada penganiayaan yang telah berulang kali terjadi pada si anak ini, sehingga ada luka yang berbeda-beda usianya begitu ya. Di situ kenapa kita penting melihat warna dari luka itu. Kemudian selanjutnya ini deskripsi secara umum ya, apabila untuk luka terbuka, trauma tumpul. Contohnya pada punggung sekian sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, itu X, sekian sentimeter dari puncak bahu, itu Y-nya, terdapat luka terbuka. Itu jenis lukanya. Dan selanjutnya deskripsinya. Ini berarti bentuk tidak teratur ya, warna merah, ukuran sekian sentimeter kali sekian sentimeter. Jadi di deskripsi ini boleh aja terbolak-balik, tidak ada masalah ya, karena kita kan orangnya, apalagi yang dokter umum, biasanya suka lupa-lupa ingat. Tidak ada masalah terbolak-balik di sini ya. Tapi yang penting yang dalam checklist itu yang diperlukan setidaknya harus ada ya. Yang sebaiknya kalau itu dari bentuk, boleh langsung ukuran ya, boleh seperti yang tadi. Habis itu setelahnya terbolak-balik juga tidak ada masalah. Jadi saya ulangi ya, bentuk tidak teratur, warna merah, ukuran sekian sentimeter kali sekian sentimeter, kedalaman sekian sentimeter, batas tegas. Nah ini tepi tidak rata ya. Jadi tepi ini hanya pada luka terbuka, tepi tidak rata. Jadi kalau trauma tumpul itu tepinya pasti tidak rata. Kemudian terdapat jembatan jaringan. Nah inilah yang menyebabkan kenapa tepinya tidak rata, karena biasanya masih ada jembatan jaringan, misalnya kulitnya masih tidak terputus sempurna, atau jaringan otot di bawahnya atau jaringan lemak di bawahnya itu tidak terputus sempurna, sehingga masih nyambung dari sisi satu ke sisi yang lainnya begitu ya. Itu yang disebut dengan jembatan jaringan. Dan biasanya juga kedua sudutnya tumpul, karena saat kalian laparkan ini tidak akan menyatu dengan sempurna. Dasar otot ini sesuai dengan yang diperiksa, kemudian terdapat nyeri tekan begitu ya. Ini gambaran secara umum Indonesia Raya secara umumnya ya gitu ya, tapi tetap sesuai dengan apa yang kalian lihat. Kemudian kalau untuk trauma tajam ya, pada lengan kanan bawah sekian sentimeter dari garis tengah depan ke arah dalam. Nah ini kenapa garis tengah depan ke arah dalam ya, kan tadi sudah diajarkan untuk koordinat ya. Kalau dari regionya jelas dia depan atau belakang, kita tidak tuliskan lagi di garis tengahnya itu depan atau belakang. Misalnya dada itu pasti di depan, jadi tidak perlu lagi ditulis dari garis tengah depan. Punggung itu jelas di belakang, tidak perlu ditulis lagi garis tengah belakang. Pipi itu di depan, jadi tidak perlu ditulis garis tengah depan. Nah tapi kalau lengan ini dia ada depan ada belakang. Nah, makanya kita perlu tuliskan bagian depan atau belakangnya gitu ya. Saya ulangi, pada lengan kanan bawah sekian sentimeter dari garis tengah depan ke arah dalam, sekian sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka terbuka. Bentuk oval, arah melintang. Ini kalau dia memang jelas arahnya ya, arah melintang.
Ini orientasi nih arahnya. Warna merah, ukuran sekian sentimeter kali sekian sentimeter, kedalaman sekian sentimeter. Batas tegas, tepi rata ya, karena bisa trauma tajam itu bisa memotong sempurna ya, sehingga tidak terdapat jembatan jaringan, makanya tepinya rata. Jadi biasanya ini pasangan ini tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan gitu ya. Nah, sehingga yang di sini saya ambil contoh yang kedua sudut tajam, karena bisa saja ada senjata yang seperti pisau dapur itu ya, itu salah satu sudutnya tumpul, sisi lainnya tajam ya, itu bisa. Dasar otot itu sesuai dengan periksa dan terdapat nyeri tekan. Ini gambaran secara umum untuk deskripsi luka terbuka akibat trauma tajam ya. Nah ini adalah contoh penulisan visum et repertum. Yang pertama tadi ada pro justisia, kemudian ini ada dokternya di bagian mana, ada polisinya, siapa namanya, suratnya apa, itu dibaca ada ya. Kemudian selanjutnya ada identitas pasien. Selanjutnya di bawah hasil dari pemeriksaan fisik kita ya, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk luka-lukanya. Nah di sini contohnya dia lengan kiri ya. Lihat pada lengan kiri atas 1 cm dari garis tengah depan ke arah luar, 5 cm dari puncak bahu, terdapat luka terbuka bentuk oval. Nah, di sini tidak ada orientasi ya. Nah, karena apa? Karena mungkin di sini ini saya yang buat dulu waktu sekolah spesialis, tapi membuat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter IGD. Jadi forensik itu membantu pembuatan visum. Nah, terkadang dokter IGD-nya sudah tidak ingat lagi dia, dan tidak melakukan dokumentasi luka, foto ya, tidak memfoto lukanya. Jadi hanya ingat bentuk luka, tapi tidak bisa detail masalah orientasi. Jadi itu kita tidak bisa paksakan. Kita sesuai dengan hasil pemeriksaan saja. Tidak ada masalah seperti itu ya. Tapi kalau kita yang sudah belajar nih dan masih ingat akan pelajaran untuk pembuatan deskripsi lukanya, ya sebaiknya kalau memang ada orientasinya ya kita tuliskan. Makanya itu penting dokumentasi ini untuk foto luka itu penting ya, jangan sampai lupa nanti kalian kalau sudah jadi dokter nanti. Bentuk oval ukuran 3 cm kali 2 cm, kedalaman 2 cm. Batas tegas, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot yang terpotong sebagian. Warna kemerahan, terasa nyeri bila ditekan. Kemudian pada lengan bawah kiri, tepat pada garis tengah belakang. Nah, ini kan berarti sebelah belakang dia lukanya. 7 cm dari pergelangan tangan, terdapat luka terbuka. Bentuk oval ukuran 3 cm kali 1 cm, kedalaman 1 cm. Batas tegas, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot. Warna kemerahan, terasa nyeri bila ditekan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Nah, ini contoh bagaimana cara membuat kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan bla 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 sesuai dengan identitas pasien tadi. Nah, ini kita kelompokkan yang pemeriksaan kita tadi. Dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat luka terbuka pada lengan kiri atas dan lengan kiri bawah akibat trauma tajam. Kalau yakin ya boleh akibat trauma tajam, kalau yakin itu sama trauma tajam. Tapi kalau agak ragu, boleh diganti dengan akibat trauma tajam itu diganti dengan sesuai dengan tanda-tanda akibat trauma tajam gitu ya. Kenapa? Karena kita kan hanya melihat lukanya, kita tidak melihat bendanya. Makanya kita hanya menuliskan trauma tajam atau trauma tumpul, atau yang sesuai dengan tanda-tanda trauma tajam atau trauma tumpul. Karena bisa saja benda tajam itu memberikan gambaran seperti luka trauma tumpul,
dan benda tumpul itu bisa memberikan gambaran luka trauma tajam, itu bisa seperti itu. Untuk situasi tertentu itu bisa. Tapi kalau lukanya jelas, yakin dokternya ini akibat trauma tajam atau tumpul, ya tuliskan saja akibat trauma tajam atau tumpul. Tapi kalau kurang yakin, dibuat sesuai dengan tanda-tanda akibat trauma tajam atau sesuai dengan tanda-tanda akibat trauma tumpul, begitu ya. Nah, selanjutnya dituliskan apa yang sudah dirawat. Kalau sudah diberikan perawatan, sudah diberikan ini dan ini, dan kemudian kondisi pasien baik dan diperbolehkan pulang, begitu ya. Seperti itu. Ini contoh kesimpulan. Terima kasih. Demikian introduction saya kali ini. Semoga nanti kita saat di lapangan ini bisa berguna untuk kalian nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.